Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi Pastor Joseph Paul-Jeng yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami mau hidup kami berbuah dan menjadi berkat. Dan kami mau juga Tuhan hidup kami dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih Pak Apeng. Amin. Terima kasih Bu Ele Pandi. Silakan Ibu Neliana dengan Brut Baik, terima kasih pasal Pak 4 Apeng. ya. Silakan. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Rut yang terakhir, kitab Rut 4 ayat yang pertama sampai ke 22. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan, lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang
Dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakkan Hezron. Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Demikian. Ya, silakan Pak Ali Mulyo untuk melanjutkan. Pak Ali Mulyo silakan. Dengan 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 25. Maaf tadi terganggu karena ada toa. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya 1 kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan,
membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah yang membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya. Kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru mentumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu, dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Ibu Neliana dan Pak Ali Mulyo ya. Kita akan masuk pada sesi renungan firman Tuhan hari ini dengan judul Kawin Lagi yang akan diberitakan oleh Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, sabar, ya, dan jangan pengen kawin lagi, saudara. Serius, saudara, ya. Anda yang sudah lanjut usia, duda, janda, ngebet pengen kawin lagi, saudara. Kamu akan terjebak di dalam berbagai macam persoalan. Serius, ya. Pak, tapi masih normal ya Pak, masih tegak berdiri Pak, seperti monumen nasional Pak. Nah itulah, makannya diatur saudara ya, makannya diatur. Ya ibu-ibu, wanita-wanita ya, yang masih geragas saudara ya, makannya diatur. Sebab dari pola kamu makan, kamu bisa mengatur libidomu saudara. Tapi kalau kamu masih di bawah 60 tahun, di bawah 50 tahun ya sebaiknya menikah lagi justru. Kalau kamu janda duda di bawah 50 tahun, sebaiknya menikah lagi. Tapi kalau kamu sudah di atas 60 tahun, janda duda, sebaiknya jangan menikah, saudara. Nikmatilah kesendirianmu bersama Tuhan.
Nikmatilah kesendirianmu itu untuk kamu cari Tuhan yang sungguh-sungguh, ya. Nah, tapi kalau memang ketemu jodohmu dari Tuhan itu beda lagi. Tapi jangan terus matanya jelalatan, istrinya baru meninggal, tanahnya aja masih basah, rumputnya aja belum tumbuh dari makam istrimu. Pengen kawin lagi geragas. Saya pernah ada seorang pengerja gereja ya, istrinya baru meninggal, baru sebulan dia langsung ngelamar perempuan lain, saudara ya. Ini pengerja gereja pendeta, saudara ya, full time di gereja. Kita langsung pandang-pandangan kan, loh. Tanahnya saja masih basah, rumputnya belum tumbuh. Oh iya, tapi saya udah kenal lama. Berarti kan selama istrinya sakit, dia sudah selingkuh. Dan tidak benar, ya kan? Saya tidak bermaksud mencampuri urusan hidupmu, saudara. Tapi banyak orang ya berharap istrinya mati, saudara. Kalau istri-istri nggak berharap suaminya mati, keder soalnya kan. Kecuali kalau suaminya KDRT, yang mati, ono sisan. Kalau perlu dientrin, soalnya. Kalau perlu kasih sianida. Tapi lebih banyak suami-suami yang isinya cepetan mati. Mau selingkuh dosa, takut dosa. Mau ke Alexis juga dosa, nggak punya duitnya juga, saudara, mahal. Kan kalau di Alexis mahal ya. Short time 3 juta, ya long 10 juta semalaman. Kasih tahu tarifnya, saudara ya. Ya, short 3 jam 3 juta. Loh. Long time 10 juta. Ya, kalau sama Spanyol lebih mahal lagi kalau yang yang kulit putih. Ya, kalau yang murah yang lokal. Ya. Tetapi banyak orang-orang lagi hidup, oh saya nggak mau ke Alexis, ya karena duitnya nggak ada. Ke kali jodoh, ya penyakitnya banyak, kotor kan, mahal kan bersih, di dokternya ada, ya kan. Paling sekali kena penyakit nggak bisa sembuh. Kenapa? Karena berarti kalau dia kena penyakit, pasti dapat yang maut, saudara. Kenapa? Ya karena nggak bisa sembuh. Dibayar pakai dokternya pun udah angkat tangan. Tapi kalau lokal ya kotor sekali, saudara. Kayak kamu masukkan titikmu ke comberan, saudara. Serius, saudara ya. Saya ngomong ini vulgar ya. Ini karena saya menemukan dosa ini memang sangat mengerikan sekali di dalam tubuh Kristus. Sehingga saya ngomongnya vulgar dan memang sebenarnya kan menjijikan kan. Kan kayak Anda, coba Anda pergi ke kali jodoh, jajan di sana. Kayak masukkan titikmu ke comberan, dikolek-kolek di comberan begitu. Sama nggak, saudara? Sama, saudara. Coba kamu masukkan titikmu di comberan itu, kolek-kolek dalam itu, mau nggak, saudara? Atau di WC umum gitu ya, masuk di jambannya, terus titikmu aduk-aduk jambannya itu loh, saudara. Itu sama, saudara. Sama ya, sama. Lalu penyakit semua, oh yang pakai kondom, ya coba kamu pakai kondom diaduk-aduk di comberan itu. Pakai kondom juga, sama. Nggak beda, ya kan? Sambil kamu, ya, kamu coba bayangkan. Nah, sebetulnya seperti itu, saudara. Tapi kan kamu nggak menyadari karena itu dikemas. Ya sama saja comberannya ditutup, ya porselen semua yang rapi, saudara ya. Sama saja, tetap comberan. Ya kan? Makanya Amsal berkata, bersukacitalah dengan istrimu sejak masa mudamu, dengan kulahmu yang membual. Makanya kamu sama istri jangan pelit-pelit mau ke salon. Kamu kerja yang benar, yang rajin. Supaya kamu bisa ngasih makan anak dan istrimu, juga bisa nyalonin. Salon. Ya, dan kamu istrimu, masa istrimu suruh potong di bawah pohon yang rindang? Nggak benar kamu, pelit. Kamu harus mau minta yang kayak sekretarismu. Sekretarismu pergi ke salon, saudara. Istrimu perginya ke bawah pohon yang rindang. Pelit. Dia yang rapi yang benar, ya yang rapi yang benar, saudara ya. Anda meragati istrimu, saudara. Mungkin Anda yang sebagian belum pernah dengar ya, yang baru-baru nggak pernah dengar. Karena 3 tahun lalu saya sudah sampaikan. Saudara, saya pernah ya, saya punya teman dulu waktu SMA cantik, saudara ya. Saya punya teman SMA cantik. Sekarang ya kayak kuntilanak mukanya, saudara.
Kenapa saudara kayak kuntilanak? Isi saya biasa-biasa saja, anak itu biasa-biasa saja. Sekarang anak cantik saudara, bahagia sama saya. Saya punya temen dulu ya, cantik, sekarang kayak kuntilanak mukanya. Kenapa? Digebukin terus sama lakinya saudara. Iya kan? Kere juga suaminya, lakinya nggak punya duit. Iya kan? Nah, oh, mami saya juga sama, saudara ya. Mami saya itu kembang desa, serius. Lihat ya, adik-adiknya mami saya itu cantik-cantik juga. Adik mami saya cantik-cantik, udah tua pun masih cantik-cantik adiknya mami saya itu ya. Serius, Anda kan yang dulu pernah layat mami saya, ketemu sama adik-adiknya mami saya waktu yang pernah ngesom bareng. Cantik-cantik adik mami saya itu, cantik-cantik, mukanya bagus-bagus, ganteng-ganteng. Ya, terus mami saya pernah disenengin sama orang, dia nggak mau. Ya, entah kenapa nggak mau, senengnya sama papi saya. Ya, papi saya ganteng, tapi terus apa saudara, digebukin tiap hari. Usia 40 saja sudah capek mami saya mukanya. Usia 50 tahun, ya, mami saya itu usia 50 tahun ya. Waktu itu kami barusan mulai pada lulus, tapi saya baru ngerti bahwa eh, mami mengalami hal yang mengerikan itu tadi. Jualan roti, saudara, mami saya itu, asongan roti. Hancur semua hidupnya. Tapi saya sudah hidup sendiri ya, saya kuliah, anak kakak saya kuliah sendiri. Mengerikan, saudara. Cantik, mami saya itu cantik sekali. Kalau Anda lihat foto mudanya itu, ya, aduh, saudara lihat artis Hong Kong itu. Serius, sampai bilang, dikira artis Hong Kong. Orang-orang lihat masa mudanya itu ya, kayak Teresa Sate, model-model muka-mukanya muka gitu ya. Kenapa? Karena dikebukin sama lakinya tiap hari, sama papi saya. Ya, cantik sekali bisa begitu. Kenapa? Ya, karena kamu tidak menghargai laki-laki. Kamu mau suamimu, istrimu, wah biasa saja begitu. Tapi kamu perlakukan istrimu dengan baik, istrimu jadi cantik. Itu resepnya, saudara ya. Lalu kamu perlakukan istrimu, ya gimana caranya? Sebab istrimu ya cerminnya kamu, ya cerminmu. Aduh, itu banyak cerita. Makanya kan Anda lihat ya, Anda sekarang ibu-ibu yang suamimu baik ya, bersyukurlah sama Tuhan. Bukan bersyukur sama suamimu, mending lunjak, saudara. Sama Tuhan. Jangan ngomong ya, diam. Bersyukur sama Tuhan, ya. Kalau suamimu baik. Dan kamu jangan sok, udah suamimu baik, kamu jangan tambah ngedan, saudara. Suami yang baik itu tuh anugerah dari Tuhan. Istri yang baik juga anugerah dari Tuhan. Makanya Amsal bilang istri yang bijak. Istri yang bijak itu permata. Bukan istri yang cantik, istri yang cantik maedan, saudara. Wah, mumet. Tapi istrimu jadi cantik karena kamu memperlakukan dia dengan benar. Ya, suami-suamimu bisa berhasil karena istri-istrinya support suaminya. Itu ya, itu rahasianya saudara. Serius ya, waduh. Makanya saya kalau ngeliat cewek lain kepengen enggak, beneran enggak. Oh, bohong enggak beneran. Wah, Anda coba, kita sudah berapa kali nih ya. Loh, kalau ditantangin begitu ya jadi, makanya kita menghindar. Tapi karena saya merasa cukup, ya kan, makanya di kelas apostolik saya ajari ya, seks yang kudus, seks yang benar. Oh, ini udah boleh, itu udah boleh. Akhirnya suamimu nyoba sama orang lain, ya kan? Ya karena kamu ininya itu nggak boleh. So, ya udah, monoton, bosen. Siapa yang sini sudah bosen seks dengan pasangannya? Ayo, jujur. Monoton, karena kan kamu banyak kan nggak boleh sih. Ingat-ingat ya, yang benar-benar tidak boleh itu kamu seks sama binatang, seks sama anak kecil, seks dari anal, saudara. Itu firman Tuhan itu benar-benar nggak boleh. Dan seks dengan sesama jenis, seks dengan binatang, seks dengan binatang, seks dengan anak kecil, ya, seks dengan dari dubur, seks sesama jenis, saudara ya. Dan satu lagi, saudara, ini yang dosa mendatangkan gangbang, seks rame-rame. Hati-hati, saudara. Nanti kelas apostolik ya saya ajarin kenapa. Yang lainnya kamu punya variasi apa segala macam, kamu nikmati hidupnya itu, saudara ya. Lalu kalau sampai kamu istrimu meninggal atau suamimu meninggal, ya kan? Oh, nanti jangan meninggal dulu ya. Ya kamu cerita ya. Kalau kamu tidak menikmati, akhirnya kan kamu ngarep-ngarep
istrimu mati. Kalau istri jarang ngarep-ngarep suaminya mati. Banyak laki-laki tuh ngarep-ngarep istrinya mati, saudara, biar bisa ganti. Nah, udah bosan itu kayak itu orang-orang yang datang sama Tuhan Yesus Matius 19 itu kan. Tuhan, boleh nggak cerai? Katanya Musa boleh dengan cerai dengan alasan apapun yang penting ada surat cerainya. Tuhan Yesus bilang nggak boleh kecuali karena berzina. Kalau berzina, kalau kamu sudah menikah, punya anak, berzina, bukan dicerai, saudara, dirajam pakai batu. Iya kan? Kalau kamu tunangan, terus tunanganmu hamil gitu ya kamu boleh cerai. Tapi kalau kamu udah menikah, salah terus kamu menghamili gadis lain atau orang lain atau tiba-tiba hamil ya dirajam pakai batu, nggak boleh cerai. Kalau gimana kalau bosan gimana? Nah, saudara, karena kamu yang salah. Ya, kamu bikin bosan kok. Jangan bosan, kamu ciptakan yang indah, ya. Nikmati. Makanya Amsal bilang nikmati kulahmu dari masa mudamu. Kulah itu harus membual. Nah, kamu tidak membual kok, kamu apa ini ya, air jernih gitu yang membual itu pakai banyak airnya gitu ya. Lalu kamu ini nggak boleh tuh kering kok hubunganmu kok. Ya, berantemnya biasa berantem. Berantem itu biasa, saudara ya. Nah, tapi jangan ngarep-ngarep pasanganmu mati, ya. Sebab nanti makin kalau kamu ngarep-ngarep pasanganmu mati, kamu tidak sadar dalam alam bawah sadarmu, saudara ya. Akhirnya kamu mulai berzina, akhirnya kamu mulai melakukan banyak hal. Terus pasanganmu benar-benar mati, buru-buruan kawin kamu, saudara. Dari situlah kita ngerti, anak itu pasti ngarep-ngarep pasangannya mati. Siapa di mana ya, diminta diberkati. Nah, saya langsung tahu. Masih lagi hidup ngarep-ngarep pasangan itu cepet-cepet mati. Nang mati, ganti baru. Iya kan? Kamu ya, ini mobil saya kan mobil tua. Nah, kita lagi tukar karena sudah jalan mau 5 tahun kita pakai mobil itu, saudara ya. Jadi kita cepat perbarui karena mobilnya tua dengan harga yang sama maksudnya ya. Saudara, saya mau belikan mobil bekas. Apakah yang mobil tua ini rusak? Enggak, saudara. Kadang kalau tukarnya mobil bekas belum tentu mobilnya bekas ini bagus, saudara. Istri juga sama. Kamu ya, yang lama sudah mati, lainnya mati, terus kamu ganti baru. Belum tentu yang baru itu kamu jadi benar loh. Diorot-orot tahu rasa kamu nanti. Makanya kalau sudah ya, sudah di atas 60 tahun, nggak usah pengen kawin lagi. Kalau di bawah 60 tahun, yang Buddha yang laki-laki kan masih produktif, kamu boleh pikirkan sesuatu. Masalahnya kamu sudah tidak kerja. Kamu sudah tidak kerja, maksa pengen kawin, kan edan kamu, saudara. Ya kan? Kamu kan cari masalah, cari mati kamu. Nah, jadi gimana dong? Kamu rajin puasa, makanya dikurangi daging merah itu kamu kurangi semua. Nanti libidomu turun sendiri. Banyak kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, pelayanan yang sungguh-sungguh. Suatu ketika kalau memang kamu harus menikah, kamu ada Tuhan berkenan kamu menikah lagi, kamu akan diberikan yang pas. Benar-benar pas itu Tuhan yang jodoh yang dari Tuhan. Jodoh yang benar-benar dari surga, saudara ya. Tetapi kalau kamu gemerungsung, kamu cuma pengen muasin seks saja. Makanya akhirnya kamu menyusahkan dirimu sendiri. Udah tua, seharusnya kamu sudah tidak susah, kamu menyusahkan diri. Harusnya kamu mendekatkan diri pada Tuhan, malah kamu lagi repot, gegeran sama istrimu. Apalagi kamu udah ngarep-ngarep istrimu mati. Ya, ngarep-ngarep kamu mau ganti baru, yang gila kamu itu. Nah itu saudara ya. Makanya suami istri itu kamu hidup di dalam kepalsuan. Kenapa? Karena kamu tidak puas kan dengan istrimu kan. Kamu ngarep-ngarep mati kan. Ngarep-ngarep mati kan. Kamu nggak puas dengan istrimu. Makanya keluarga kamu tidak baik. Kamu ngarep-ngarep pasanganmu mati kok. Coba tanya. Kamu ngarep-ngarep aku mati enggak? Tadi kan. Aduh, Paul ini nggak memprovokasi ya. Tapi ya saudara ya. Suami-suami bertobat ya saudara ya, suami-suami bertobat. Istrimu jadi kayak gitu ya gara-gara kamu. Kemarin sudah saya ngomong ya, mau cantiknya kayak apa, mau ganti 10 kali, ya kalau kamu belum berubah, ya istrimu yang cantik, bagaikan Sri Kandi atau kan istrimu seperti Dewi Dewi Kayangan, tak jamin saudara, 5 tahun kawin sama kamu kemudian bisa jadi kuntilanak, jadi mak lampir. Nah, tetapi
para wanita yang sudah kehilangan suaminya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kesempatan kamu hidup sendiri, puaskan hasratmu dengan Tuhan. Ya, karena di dalam eh, hubungan kita dengan Tuhan itu ya saudara ya, hasrat libido itu, kalau kamu ganti dengan hadirat Tuhan, itu hilang saudara, libido itu. Bisa hilang sendiri. Dan kamu bisa puas sekali dengan Tuhan. Bahkan kamu bisa mendapatkan rema-rema yang luar biasa. Ya, makanya ada orang-orang yang justru di masa dia sendiri, dia bisa menjadi pendoa syafaat yang ampuh. Wah, perkataanmu, doa-doamu, makanya kamu yang janda-janda, cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang duda-duda, ya, yang sudah di atas 60, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Makanya makanannya dijaga, jangan makan daging merah. Ya, makanya ikan saja. Jangan makan udang, kepiting. Kamu coba yang para janda dan duda, kamu nggak mau menikah lagi, coba pakai diet kosher, dietnya orang Yahudi, makan makanan cara orang Yahudi. Kecuali satu, jangan makan domba, ya kan? Pokoknya jangan makan daging merah, makan ikan saja, ikannya pun ikan bersisik, makanya ayam, ya kan? Ayam atau ikan. Jangan makan daging merah, ya. Makan sayur yang banyak. Nanti adem badannya kamu, saudara ya. Adem. Kalau orang sudah harus makan daging kan, butuh protein. Nah, nanti kamu hidupnya akan bijaksana. Ketika anak-anakmu datang minta timbangan dari kamu, yang keluar itu hikmat, saudara. Tapi kalau kamu masih geragas pengen kawin lagi, yang keluar ya kebodohan. Ya, itu kebodohan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, ini perenungan ini ekstrim ya. Tapi yang saya ngomong dengan vulgar, tapi coba deh Anda lakukan. Kalau kamu usia 60 tahun masih geragas pengen kawin, kamu tuh tak jamin tidak pernah mengeluarkan hikmat dari hidupmu. Tidak ada hikmat, itu tak jamin. Kalau kamu di usia 60 itu ya, tadi kan batasannya usia 60 katanya Paulus kan. Di usia 60 itu, kamu dengan pasanganmu, hiduplah bijaksana dengan pasanganmu. Ya, jangan ngarep-ngarep mati, saudara. Ya, kalau saya sama anak kan soulmate, kita soulmate. Jadinya apa anak-anak bisa diberkati, dinaungi. Oh kita berantem, sudah kita mah berantem aja. Tapi kita soulmate, ya. Sehingga apa saudara, adem, udah geragas matanya jalan kemana-mana. Yang perempuan-perempuan kadang lihat ada orang ada ototnya dikit, anak wasa loh, anu dikit, bagus dikit langsung belambas kemana-mana. Hati-hati saudara. Tuhan Yesus sampai datang, ya, kamu tidak jaga itu, minyak urapan itu bocor ya. Kerendahan hatimu, diakoniamu, sedekahmu, sangkal dirimu, pikul salibmu, hancur gara-gara perzinahan. Sekali kamu berzina, hilang semua. Psst. Serius, saudara. Apa, saudara? Karena lalat, pengkhotbah bilang, seekor lalat itu merusak seluruh minyak urapan. Itulah kenajisan, roh najis itu ya. BL, B, B, BL, sebul. Ya, BL sebul, roh najis. Kemarin apa? Jinahan, penyembahan berhala, dusta. Dusta itu ya, dusta. Perzinahan, kamu punya urapan habis gara-gara perzinahanmu, saudara. Semua upaya yang kamu lakukan itu pendeta-pendeta itu ya habis begitu saja, hanya gara-gara perzinahan. Ya, saudara ya. Jadi para orang tua yang sudah di atas 50 tahun, kayak saya ini udah mulai kudu hati-hati, saudara ya. Terus kamu beranjak 60 tahun, kan sudah mulai banyak yang kehilangan pasangan hidup setelah usia 50 tahun ya. Kalau kamu di bawah 50 tahun, saran saya ya, yang laki-laki menikah lagi. Ya, kecuali kamu tekad merawat anakmu itu ya. Ada jemaat kita namanya itu ya, Pak Yus Huber ya. Dia menduda dari anaknya kecil, saudara. Saya respect sekali sama beliau. Kenapa? Beliau itu benar-benar dia jaga hidupnya sendiri. Begitu anaknya sudah selesai semua,
baru dia memutuskan aku pengen punya teman. Itu pun aku nggak ngoyo. Tuhan kasih, saya mau, nggak kasih enggak. Akhirnya lancar, pelan-pelan. Ya saudara, nggak geragas, tabrak sini, tabrak sana. Hati-hati saudara ya. Akhirnya dia pun nggak bahagia. Jadi susah, masa tua harus bijaksana, susah. Tapi Pak Yusuf ini dari usia muda ya saudara, dari usia muda dia fight ya, sendiri buat besarkan anak-anaknya itu sampai anaknya selesai semua. Saya respect sekali sama orang-orang seperti ini. Saya tidak berkata Anda kudu ngereh awak segala macam, kudu apa ya saudara. Enggak, saudara. Saya lagi ngajari Anda, kamu punya anak, supaya kamu bijak, supaya kamu wise, supaya kamu bisa mewariskan keturunan ilahi buat anak-anakmu. Dan ada yang lebih indah dari seks, yaitu hubunganmu dengan Tuhan. Masalahnya kamu nggak nyampe kan? Kamu kan nggak nyampe hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Karena kamu masih pengen memuaskan hawa nafsumu. Kamu pikir hawa nafsumu itu berhenti di dunia ini. Enggak, kamu bawa sampai ke neraka, saudara. Artinya hawa nafsumu itu yang tidak kamu, yang itu akan menarik kamu. Oh, saya kan percaya Yesus. Tetap kamu masuk neraka, saudara. Percaya saya. Karena hawa nafsu itu yang membuat kamu tidak bisa ketemu Tuhan. Dan ketika kamu bilang kamu Kristen, kamu Kristennya bohong, saudara. Ketika kamu tidak bisa merasakan Tuhan, ketika kamu tidak bisa merasakan cinta agape yang melimpah, ya kamu masih mengedepankan agape sampai tua, kamu masih nafsu masih lebih besar dari agape. Hati-hati saudara, kamu belum lahir baru dan kamu nggak bisa lihat surga, ya. Otaknya kan kamu kan baru mikir kan sudah dosa saudara, baru mikir wah lihat tuh semloha itu janda tetangga itu, wah semloha itu, kamu langsung itu udah dosa. Ini saya ngomong vulgar sekali, tapi ini saya demi Anda supaya surgamu dari sekarang. Kalau sekarang kamu masih meletup-letup gitu ya, meriamu kemana-mana meletup-letup, tak jamin kamu tidak masuk surga, saudara. Karena berarti surgamu ya itu. Terus kamu merasakan sudah dengan wanita itu kamu puas, ini surga, gundurmu peyang, saudara. Hati-hati, saudara. Saya wanti-wanti ya, saya wanti-wanti. Jangan berpikir karena Anda menyebut nama Yesus, Anda sudah selamat. Sampai Anda punya agape-nya Yesus, baru kamu selamat, saudara. Karena ketika kamu menyebut nama Yesus, artinya kamu ada agape di dalam hidupmu yang Tuhan Yesus percayakan dalam hidupmu. Kalau kamu masih meletup dengan hawa nafsumu, kamu akan diseret ke neraka. Ya. Di Hades itu di dunia orang mati, kamu mau mencapai hadirat Tuhan nggak nyampe-nyampe. Emosinya terus, wah kamu rekan-rekan, karena kamu meletup-letup. Makanya salah satu caranya dijaga makan, ya salah satu cara. Tapi yang kedua, kamu masuk ke hadirat Tuhan, kamu sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai ya terus selama mungkin yang kamu bisa, kecuali kamu bekerja, batasi kan. Tapi kan waktu kamu sendiri, kamu menduda di saat kamu sudah usia 60 tahun, biasanya anak-anaknya sudah dewasa kan, atau anak-anaknya paling nggak sudah umur 15-20 tahun. Misalnya Anda menikah telat ya. Tapi kan masa umur 60 tahun Anda baru punya bayi, ya kelewatan juga. Saya nggak tahu Anda menikahnya umur berapa, umur 60 tahun baru punya bayi. Ada yang salah juga tuh. Ada yang salah juga. Jangan-jangan kamu 60 tahun isinya umur 20 tahun lagi. Wah, kacau nih. Dan saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan. Ada satu hamba Tuhan ya, istrinya tuh umurnya separuhnya, saudara ya. Waktu mau menikah, sudah diomongin sama hamba Tuhan, nanti kamu habis. Tadinya hamba Tuhan ini pelayanannya bagus, saudara. Benar ya. Akhirnya ini kacau sekali pelayanannya, buyar semua, saudara. Istrinya umurnya separuhnya. Kalau berantem ini hamba Tuhan, cekek-cekekan, saudara. Sampai seluruh dunia tahu. Kalau berantem itu geger di depan jemaat. Saya ngelihat sampai saya cekelan batuk, saudara ya. Cekek-cekekan. Ya. Sih lebih muda separuhnya. Kayak bocah cilik sama si Wise aja cuma beda berapa tahun tuh. Saya sampai gede-gede cekelan batuk. Terus waktu saya ajak ke Semarang, yuk kita doain. Dan ini kan Tuhan baik pelayanannya tadinya baik, saudara. Terus si pendoa ini ya, dia bilang, itu nanti hancur gara-gara istrinya. Dan sekarang terjadi beneran, saudara ya. Jadi saudara ketika kamu sudah mulai mendekati ya 50, sudah 50 dan 60, hati-hati saudara. Apalagi kalau sudah 60, sebaiknya jangan menikah lagi. Kalau sudah di atas 60. Ya tadi, bahkan yang janda-janda juga jangan berusaha nyari, memuaskan, jangan.
jaga makanannya. Terus mulai cari Tuhan sungguh-sungguh, sibukkan dirimu dengan diakonia, aktivitas diakonia dan aktivitas marturia. Kalau perlu kamu turun ke terminal jalan, kamu beritakan Injil terus, saudara ya. Nanti kamu mulai, terus kamu mulai ya, baca firman Tuhan, kamu merenungkan, ikut kelas-kelas, saudara ya. Nanti kamu sehat, hidupnya tenang, libidomu tenang, sehat dulu, jaga makanan. Jaga makanan, dekatkan dirimu sama Tuhan. Baca firman tiap hari, belajar firman Tuhan. Kamu marturia, kamu diakonia, sibukkan dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara. Nanti kamu bahagia. Ada yang lebih indah dari seks, saudara ya. Ada yang lebih indah dari seks. Ya, diingat-ingat. Tuhan Yesus memberkati.